Ini bukti bahwa memang 52 solid gitu solid, Bang ya. Acara yang seperti itu kita jarang nongol. Tapi kita setiap punya acara, lucunya lagi, kita internal juga ya. Bukan berarti pendekatan kan, bukan berarti kita membela secara hukum aja. Tapi kita kalau futsal aja ada kelasnya kita, gitu. U40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Encek di channel Budut 52 Pulau Gadung. Jalin silaturahmi, tidak ada musuh abadi, lo semua CS gue. Asik. Nah, sekarang di depan gue udah ada dua narasumber masih sama dari basis Budut 52 Pulau Gadung. Tapi sebelum kita dengar ceritanya, lo jangan lupa nih like, komen, sama subscribe ya. Jangan lupa nih, lihat di bawah nih. Share juga. Di share juga tuh. Sama komen-komennya dong yang jelas, Bos. Nah, di depan gue udah ada dua senior gua nih dari Budut 52 Pulau Gadung. Siapa dia nih? Coba kita tanya dulu deh satu-satu nih. Bang Aye, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Domo, sehat ya? Sehat. Teman-teman kayaknya mau kenal nih Bang. Abang siapa nih? Coba kenalan dulu sama teman-teman lah. Kayaknya udah pada kenal deh, anak udah tenar nih. Iya, betul sekali. Iya, nama gue, nama asli sebenarnya keren sih. Ahmad Sofan Sopian. Ahmad Sofan Sopian. Juga bingung kenapa dipanggilnya Aye gitu kan. Tapi identik Aye, jadi Aye 52. Aye 52. Orang taunya Aye 52. Kebetulan gue alumni STM Negeri 5, lulus tahun 94. Lulus mungkin 94. Itu aja lah sekelas. Masuk berarti 91 kan? 91-an. 92. Sekarang sibuk di mana Bang? Kita gawe lah, masih Nguli-nguli ya Bang ya. Alhamdulillah ya. Masih lancar nih ya. Alhamdulillah dalam kondisi pandemi, yang penting kita kasih sehat, amin, lancar, amin. Ya. Itu yang penting ya. Iya. Karena emang kondisi hari ini nggak bisa diprediksi Bang. Tapi kita masih dikasih rezeki dan sehat ya. Satu lagi siapa nih? Coba kenalin dulu nih. Siap, salam kenal, salam Budutos 52 PLG. Gua biasa dipanggil Domo. Dari STM 5 pagi 97. Adik kelas juga ternyata. Adik kelas ya. Dulu jurusannya TPL. Apa itu TPL tuh? Mesin produksi. Bukan, gue kirain TPU Teknik pengerjaan logam. Bukan TPU bukan ya? Untuk agak TPA. Sampah dong. Jurusan sama lagi nih. Jurusan. Iya, TPL. Jadi dua-duanya sama jurusan ini? Sama. Kita kagak tahu beliau. Beliau lulus, kita baru masuk. 95, 96, 97. Jadi kenalnya pas sudah kita di komunitas alumni Budut 52. Komunitas alumni. Ada nih ceritanya nih. Ada. Ya, mungkin senior ini bisa menjelaskan nanti, Bang. Pokoknya mau dikulik sejarahnya komunitas ini juga beliau udah khatam banget dah. Pas banget emang. Kalau yang sebelumnya kita bicara soal gimana sejarah 52 ada ya. Basisnya. Nah, ternyata tadi Bang Domo bilang ada ikatan alumninya nih. Nah, sekarang kita acak-acak mereka berdua nih. Ya kan? Acak-acak kalau dulu nih. Kalau acak-acak pulang dulu. kita mau denger nih, gimana sebenarnya sejarahnya ikatan alumni. Terus apa pentingnya ikatan alumni ini ada? Ngapain dia ada? Tujuannya apa? Nah, kita denger deh nih. Itu mesti dikupas tuntas tuh. Mesti kupas tuntas ya. Biar yang agak paham jadi paham. Kasih paham, Bos. Iya, bener. Siapa yang mau cerita nih sejarahnya nih? Siap. Silakan Bang Aye. Jadi kesannya tua banget. Enggak. Dituain. Jadi gini, kebetulan memang ini secara kebetulan sih, waktu itu emang yang ditunjuk ketua pertama kebetulan kan
saya deh ya. Bang Aye, Iya, ketua pertama. Ketua 52-nya ya. Iya. Nah itu prosesnya gini, awalnya terbentuknya. Jadi kita waktu itu setelah lulus, kita itu cuma nongkrong misalnya sporadis, ntar di sini, ntar di sini. Jadi kayak nggak ada apa namanya kegiatan, Nongkrong nggak jelas gitu nongkrong ya? nggak jelas gitu kan, cuman ketemu begini. Akhirnya ada yang kita terbesit kan. Kira waktu itu udah ini ya, kalau tongkrongan setelah alumni itu udah kita nggak ada bilang pagi siang, kita nyampur. Kalau itu jadi teman-teman tuh pokoknya dari Cempaka Putih sampai waktu itu sampai ya Cibitung lah. Sampai Cibitung ya? Sampai Cibitung dulu kan. Karena kita nyari kerja bareng kan waktu itu, ke kawasan mana bareng-bareng kan. Nah, anaknya 94 tuh. Ketika 95, 96, 95 nih udah bicara kita. Udah ada wacana-wacana, kita jangan begini aja nih. Gimana kita punya wadah gitu kan. Nah, karena 96 itu waktu itu anak sekolahnya banyak kan, pelajarnya. Kita termotivasi nih. Angkatan waktu itu ya, 96. Karena 96 itu bisanya bisa dibilang masa kemasan deh. Akhirnya kita kumpul di satu tempat, yaitu di Kayu Tinggi. Nah, kita ngebentuk ikatan alumni, dulu namanya nih Forum Komunikasi Budut Alumni 52. Nah itu disingkat FK Bumi. Tahun berapa itu Bang? Itu 96 udah kebentuk kita, kalau nggak salah itu bulan Juni gitu kan. Nah terus di situ tujuan kita waktu itu gimana caranya nih kita menjalin silaturahmi dan merangkul nih para alumni yang masih pada sekolah. Jadi ada kesinambungan antara yang alumni yang masih sekolah, kita jalin ikatan. Tujuannya saling memberikan kontribusi sama informasi. Contoh lah yang sesama alumni sama-sama memberi informasi misalnya tentang pekerjaan. Wah, ada lowongan di sini, ada lowongan di sana. Wah, kita rame-rame kayak motor. Itu kan kadang kita kumpul di Cakung, ada kita kumpul di Bekasi Timur itu di Bulak Kapal. Itu kita rame-rame ke Cikarang, kawasan nyari kerja. Iya, misalnya naik 3 perapat, tidak apa. Rame-rame gitu kan. Nah, dari situ kita timbul semangat kan. Ngebentuk ikatan alumni itu. Jadi semua informasi kita bisa saling berbagi. Nah, yang pelajar juga sama. Kita support karena dia jangan sampai nih setelah lulus mereka pencar. Iya, betul. Jadi setelah lulus mereka kita rangkul lagi gitu kan. Jadi kita semakin banyak, semakin solid. Ya intinya kita silaturahmi kita kuat dan alhamdulillah sampai sekarang. Nggak putus lah ya. Makanya regenerasi terus ikatan alumni gitu. Nah, terus berkembang kita karena kita historis kita basis, kita akhirnya ikatannya namanya Ikatan Keluarga Besar Ikatan Alumni 52 Pulau Gadung gitu. Berubah tuh ya. Berubah, jadi nggak FK Bumi lagi. Nah, jadi secara historis nih secara pandangan pribadi nih ya. Jadi 52 itu ternyata 96 udah ngebentuk. 96. Iya, 96 kita udah punya ikatan alumni. Udah punya ikatannya. Jadi fakta-faktanya banyak. Kita zaman dulu punya kop surat. Udah punya kartu anggota. Dan kita punya regional-regional. Contoh gini, karena kan 52 panjang ya. Luas. Jadi yang di Kodam dulu ada koordinatornya. Waktu itu pembaruan siapa saya lupa tuh kan karena Nah, yang di Cakung waktu itu almarhum Ocit. Nah, terus yang ini udah alumni ya. Terus yang di Alexindo Bang Arthur mau Bang Bogeng kalau nggak salah itu ya. Nah, terus yang di Bekasi Timur waktu itu Bang Jamsa masih di Bekasi. Jadi itu kita benar-benar pagi siang itu udah solid lah. Sudah solid lah ya ikatan alumni iya, ini. Jadi waktu itu aneh ketua, sekretaris Ireng, bendahara Ira. Itu tahun berapa Bang ikatan alumni sendiri? Itu dari 96 kalau 96 kan apa namanya? Secara resminya berdiri tuh. Forum apa tadi namanya? FK Bumi. FK Bumi. Itu cuman beda ini sih, cuman beda tahun ya. 97-nya kita udah mengarah udah bentuk yang ikatan alumni. Jadi, perubahan ke basis gitu. Dan itu kita istilahnya gini, kalau dulu kan ada misalnya 9A, paten, 55. Nah itu karena gini, kita bicaranya kan
secara universalnya. Jadi yang kita angkat itu 52-nya. Jadi dulu kita nggak ada ego, misalnya gini, misalnya Bang Arthur misalnya dari paten, tolong tonjolin patennya, nggak begitu. Enggak ya. Induknya tetap di 52 induknya. Misal 9A dari Bang Jamsa, Bang Jack. Kita tampilin tetap 52-nya. 52-nya. Gitu. Yang kita tampilin dalam sejarah itu di bendera. Di bendera itu ada bintang 5 kan. Ada bintang jumlahnya 5. Nah, itu ada menandakan bintang, benar-benar. Historis 52 itu dari 55 dulu gitu kan. Cuman karena bisnya nggak ada dan kita berkesinambungannya 52, makanya kita ngangkatnya 52. Jadi kita udah istilahnya dulu udah sepakat nih semua bahwa dari ujung Bekasi sampai Cempaka Putih. Sampai Cempaka Putih itu kita bicaranya dulu kalau ikatan alumni ya 52 gitu kan. Jadi nggak menonjolkan ego nih. Gua di sini, gua di situ, udah enggak. Karena tujuannya tadi kita mau merangkul semua anak-anak budut tuh, ya. Yang ada dari yang Cempaka Putih sampai Bekasi. Ada tuh lagunya bikinan Bang dalam Poeng. Satu wadah jadi 52. Nah, Bang Poeng itu bikin marsnya itu. Ada marsnya ya? Ada. Ntar lagunya. Kita setel deh nih kalau ada lagunya nih. Itu mah Bang Poeng. Ada sih yang apa? Iya. Itu ada marsnya. Setiap kita reuni akbar, tiap apa itu selalu dinyanyiin itu. Udah sampai ada marsnya ya. Iya. Itu luar biasa banget. Baru lulus sekolah 94 ya Bang ya. 95 96 udah bikin ikatan alumni. Yang tujuannya tadi ya biar silaturahmi tetap terjalin. Karena emang saat itu informasi emang susah ya. Susah banget. Nggak kayak sekarang ya. Zaman sekarang. Door to door. Door to door dulu. Jadi sejarahnya itu ya sampai ngetik di rumah nih pakai mesin tik jadul. Iya. Metik motor kopi dianterin ke kirim rumah-rumah. undangannya ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah dianterin. Kalau sekarang pakai WA. Kalau sekarang mah enak. Justru bingung sekarang. Teknologi udah canggih, tapi susah ngumpul. Ngumpul. Kalau dulu SMS aja nggak punya, misalnya pager aja nggak punya. Telepon rumah aja jarang-jarang. Bener. Bahasa kasarnya kalau kita bicara modal, dia pada jauh-jauh kan. Motor nggak punya dulu kan, karena masih pada ini kan. Terus orang kaya deh dulu yang punya motor ya. Naik mobil nyamperin ke rumah teman, ada yang pindah, ada yang kerja udah di mana, kita kasih suratnya. Tapi kan ada surat ya, dikasih tahu mungkin sama orang tuanya, kan? Iya, keluarga. Akhirnya datang rame-rame setiap kita rapat. Tiap bulan kita kumpul. Tiap kumpul tuh. Tiap bulan kumpul, karena kita ini saling memberi informasi. Gitu, misalnya ada kerjaan di sini. Terus besok ada yang mau merit begitu. Jadi mau meritnya kita rame, nggak usah pakai undangan dulu. Jadi kalau ada yang merit misalnya, contoh misalnya besok acaranya nih, malam ini kumpul. Jadi kita rame-rame udah. Itulah kenapa ikatan alumni kita kuatnya seperti itu. Luar biasa. Jadi nggak perlu undangan kayak sekarang, cuman sebar WA sampai. Dulu mah kita kerja keras dulu. Iya, sekarang ngirim pakai WA aja kadang-kadang susah ya Bang. Iya, benar Bang. Mau disuruh rapat OTW-nya masih pada mandi. OTW kalau kata si Cipta tuh, tungguan katanya. Tungguin deh tuh. Nah, itu bahasa orang Bandung. Iya, orang Bandung begitu deh. Memang luar biasa ya. Tapi sebenarnya selain semangatnya di situ Bang untuk menjaga tali silaturahmi ya, apalagi Bang? Nah, selain kita itu punya kegiatan-kegiatan. Kita dulu punya konsep namanya silaturahmi sehat. Kita itu. Jadi emang udah tertanam zaman dulu itu kita. Sekarang kita pokoknya kumpul sehat. Gitu, kumpul sehat tuh gimana maksudnya? Nah, Bang? makanya kita kumpulnya waktu itu tahun 90 belum ada futsal, 96. Kita main bola. Main bola lapangan gede ya. Main bola lapangan gede. Alek di mana? Lawannya gue siapa aja. Kadang pernah kampungannya lawan. Orang kampung siapa nih? Misalnya kampungan siapa nih Perumnas 3 kita ngadu, kampungan mana kita ngadu gitu. Jadi kan kita belum ada sepak bola antar basis belum. Itu nanti futsal. Zaman sekarang, era sekarang ini. Setelah aneh tuh. Kan dari aneh 2000-an itu. Bang Arthur tuh, aneh kan dari 96 sampai 2014. Lama amat Bang. Iya, nggak tahu. Natanya susah. Itu Nata dan ngurus-ngurusin dah. Pak, tetap ada tantangannya ya. Iya, karena kita nggak tahu ya, mungkin
itu bukan dari aneh istilahnya. Aneh saya cuma ini doang dah. Semuanya support. Jadi kalau nggak support, aneh juga mundurin diri bahasa kasar. Cuma karena semangatnya ada gitu. Jadi aneh nggak pernah mikir gini. Gua ketua, enggak. Kita semua jalan. Itu prinsipnya gitu. Jadi kita cuman ini aja. Ibaratnya aneh ini cuman ngasih motivasi aja. Besok kumpul. Gitu-gitu doang lah. Tapi gerak semua. Gitu. Tapi alhamdulillah emang zaman dulu kita secara organisasi udah bagus. Keuangan kita dipegang sama Ira ya. Ira tuh tahun berapa deh bang? Ira 94. Masih satu angkatan ya? Itu Wangkas saja termasuk siklusnya ya. Kalau orang keuangan udah mantep banget dah. Salah apa? Wangkas kita nggak pernah minus. Ada terus. Ada terus ya? Ada terus kegiatan. Terus secara misal administrasi waktu itu disupport sama Bang Irang. Bang Irang waktu itu kebetulan masih kerja di perusahaan Korea ya. Jadi support donatur dah tuh. Lagi alhamdulillah ya ada rezekinya. Sejarah-sejarah itu kita istilahnya harus diingat juga gitu teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya kita itu orang yang berperan sendiri, nggak ada. Semuanya bekerja. Semuanya kerja. Istilahnya kalau ketua mah cuman ibaratnya simbolis aja. Gitu. Iya, memang kan organisasi itu dia nggak cukup hanya di struktur aja yang bekerja kan. Betul. Kalau di bawah anggotanya nggak kompak, juga nggak kompak. Nah, seksi nggak bakalan jalan organisasi. Terutama koordinator wilayah nih yang paling salut. Koordinator wilayah. Gimana itu bang? Salutnya kita itu? Misalnya gini, ngasih surat itu sekretaris nih atau dari aneh nih, aneh kasih koordinator aja. Tadi yang bilang misalnya koordinator Cakung kasih surat fotokopi sama dia sebar. Itu masih modal sendiri apa udah ada dari Wangkas juga? Waktu itu ada inisiatif sendiri ya, karena merasa kita itu saling pengen bangun sendiri gitu. Jadi kalau yang dari kas itu yang sifatnya besar aja, misalnya acara kumpul makan, wah kita zaman dulu kasarnya nongkrong aja udah di mall. Iya, tahun-tahun segituan ya, 90-an ya. Kita nongkrong karena kita udah punya Wangkas kan. Gitu. Nah, kalau di 52 ada organisasi, kalau di basis lain kayaknya ada juga bang ya? Waktu itu kita kurang paham juga ya, nggak mau lihat keluar ya. Tapi setelah era reuni akbar, itu muncul. Tahun berapa ya reuni akbar tuh? Itu kan 2009 dulu ya. Terus ke 2010. 2008. Reuni akbar pertama tuh. Nah, 2010 itu baru muncul tuh organisasi ikatan-ikatan alumni gitu. Nah, kita kebetulan memang udah alhamdulillah. Udah ada duluan. Makanya mohon maaf nih yang nonton mungkin tahu kontribusi reuni akbar tahun 2010 boleh dicatat mungkin sama Bang Sitorus ya sebagai panitia. Itu kita dana kita terbesar. Alhamdulillah. Penyumbang dana terbesar 2010 tuh ya. Iya, alhamdulillah. Ya kalau membantah silakan gitu kan. Ini bukti bahwa memang 52 solid gitu bang ya. Betul. Jadi kita memang udah solid ibaratnya. Jadi ketika ada reuni akbar ya kita ya udah siap semua karena kita udah punya ikatan alumni. Lebih dan kita siap selalu kan terbanyak. Baik peserta, baik juga itu juga. Iya. Kita selalu gitu. Selalu paling banyak. Bang Nomo yang terakhir kan yang 19. Yang di situ Gentung. Sama yang di mana? Cibubur apa Wilayah Datika. Iya, Wilayah Datika juga kita terbanyak juga kan. Juga. Dapat piagam juga. Cibubur tuh tahun berapa itu bang ya? Itu 2017 ya. 2017 ya. Itu 40 yang jadi tuan rumah. Aneh sempet datang tuh bang, tapi cuman nganterin berangkat doang. Karena emang kebetulan itu pas baru tahu kan. Nah, tapi kita terbanyak juga. Alhamdulillah lah benar. Makanya memang sebetulnya ada bahasa dari basis luar itu, wah kalau 52 emang gede sih, basis gede gitu. Jadi karena dari dulunya itu udah dibentuk silaturahminya tadi, saling regenerasi terus keterikatan tadi. Jadi nggak bubar. Gitu. Uniknya apa itu bang? Ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau kita bukan deh. silent aja pokoknya. 52 tuh kayak nggak pernah ngikut acara basis-basis lain gitu. Contoh basis lain ke Pila ada acara HBH, kagak ada ya. Kagak ada yang nongol. Kenapa bisa kayak gitu bang? Ya kita nggak tahu lagi ya kembali. Kesibukan masing-masing, alasan kita masing-masing juga. Tapi kita gini,
tadi bilang, acara yang seperti itu kita jarang nongol. Tapi kita setiap punya acara, lucunya lagi, kita internal juga ya, nggak pernah ngundang-undang. Karena acara kita itu lucu. Lucunya nggak apa, lain dari yang lain, basis lain. Contoh, kita camping ya. Iya, kita nggak woro-woro kita tuh. Kita kan camping, orang mana mau camping gitu kan. Lagi kalau Bang Arthur udah ngomong touring, waduh orang udah mikir lagi angin nih, masuk angin. Adventure ya, adventure. Jaraknya nggak tanggung-tanggung, jauh-jauh. Sukabumi, Cijalu, kita naik motor kan. Gunung Salak. Kita ngumpulnya begitu. Terus selain touring, camping ya, kita pionir juga di futsal. Pionir futsal. Iya. Biasanya kita tuh pas futsal udah naik, karena kita dulu punya konsep silaturahmi sehat. Makanya kita tuh pengen bersilaturahmi ke basis-basis lain. Oh. Saksi mencatat. Iya. Yeah. Kalau dulu sekolah ngalong ya. Iya, ngalong. saksi mencatat, kita datang ke misalnya ke 40. Ada tuh masih historisnya di Facebook 52 tuh ada. 63. Iya, kita ke 63 dan 63 lagi balik lagi ke 52. Kita futsal. Dibales lah ya kunjungannya itu. Dan lucunya gini selokannya teman-teman. Kalau mau 58 nanti aja. Pas ada PRJ, emang kenapa? Selesai kita ke PRJ. Iya. Pas acara ya. Iya, acara 58 itu harus disamain sama PRJ gitu. Terus misalnya kita mau ke 63. Nah, kita misalnya nanti ke 63. Nanti habis itu kita main ke Ancol. Jadi kesannya nih harus nyambung terus gitu kan. Sekali dayung buat 3 pulau ya. Benar. Kita ke 82, apa? Ntar pas lebaran beli baju. Iya. Nyambung Tanah Abang ya. Iya gitu. Gitu jadi juga baju kayak gitu aja sih Bang. Kita jok tapi nyambung gitu kan. Kita ke Mestik gitu kan. Padahal awalnya jok tapi akhirnya terjadi gitu. Benar. Dan alhamdulillah pelajar dari dulu sampai sampai sekarang ya mungkin nggak putus ya. Iya. Kita berkesinambungan itu. Pelajar kita rekrut. Pelajar istilahnya kita deket sama pelajar. Waktu itu termasuk kasus Tompel. Kita termasuk yang mengadvokasi gitu. Kayak gitu. Dalam hal apa ini mengadvokasinya, Bang? Ya kita mendampingi dia, karena kalau secara hukum kan kita rata-rata orang teknik kan. Iya. Nah, istilahnya kita mensupport dia. Support secara psikologisnya kan, lah. Bukan berat pendekatan kan, bukan berarti kita membela secara hukum aja, tapi kita mensupport dia gitu kan. Kita memberi dukungan lah ya, biar dia juga tetap semangat ya. Benar. Sampai segitunya nih ya, ikatan alumni organisasi 52 ya, ikatan keluarga besar ya. Luar biasa. Nah, kalau manfaatnya buat anggota sendiri nih Bang, apa kira-kira menurut Bang Aye sama Bang Domo nih? Ya kalau dari aneh pribadi sih manfaatnya udah banyak ya. Contoh lah, tadi bilang misalnya kita mau hajatan, kita nggak perlu woro-woro gimana kan cukup, apalagi zaman sekarang, share set, udah terundang semua. Terus kedua misalnya, ada yang nganggur nih misalnya, nggak usah malu, komen aja. Komen di grup gitu ya. Tadi diajak kerja sama Bang Domo. Iya, gua lagi aja. Karena udah berapa, ya mohon maaf kita udah banyak yang Bang Domo bantu juga gitu. Karena ini kan salah satu fungsi adanya organisasi kan? Kita, betul. Buat apaan ada ikatan tapi nggak ada guna buat anggota, begitu ya kira-kira Bang ya? Betul. Nah, luar biasa memang. Kalau secara garis besar menurut gua sih manfaat itu kan bukan sendiri kita yang menilai, tapi bagaimana kita bermanfaat buat teman-teman kita minimal nih yang cukup kecil sesama alumni di 52. Jika mereka merasa adanya mereka bergabung di alumni kita, di ikatan kita, mereka merasakan manfaatnya, disitulah kepuasan kita. Betul. Artinya silaturahmi ini kita bukan cuma kopi segelas doang, bukan. Tapi ada jangka panjang yang kita bisa share ke teman-teman yang dalam tanda petik ya mungkin membutuhkan informasi tadi, gawean minimal. Atau terakhir tuh bukan gawean yang aneh dapat info tuh. Misalkan teman kita nih mau punya hajat, acara. Teman kita sendiri ada yang usaha percetakan misalkan. Betul. Nyambung undangan, ya? Cetak undangan. Lo kesini aja lo, kesini ya. Orang mahal sama, lu teman sendiri gitu. Produksi aja deh, kasarnya gitu. Produksi. Ada seperti itu. Iya. Betul. Belum lagi kalau misalnya ada yang tertimpa musibah ya kan. Iya.
Ya kita juga gerak sendiri, udah langsung tanpa dikomandoin, grup nge-share, pasti kita datang jenguk kita langsung jalan bukan semua. Jadi bukan hal-hal yang senangnya doang, iya, tapi ketika ada kawan yang sedih juga kita terpanggil ya, secara otomatis ya. Jadi kalau ada yang kena musibah, ya kita itu jenguk, dan waktu itu kebetulan kita ada alokasi dana kita. Jadi waktu itu sempat di terakhir ya, zamanannya itu kalau misalnya orang yang berduka itu ada alokasi dana waktu itu 300, dan zaman dulu 300 udah gede, zaman dulu udah lumayan banget itu. Makanya kita berkesinambungan sampai sekarang nih. Kadang kita mohon nih misalnya pengurus sekarang nih, Bang Robert, Bang Domo, hal-hal seperti itu misalnya harus diteruskan, harus terus ya, gitu kan, hal kayak gitu. Karena itu kan dari kita buat kita istilahnya, Bang ya, bukan buat pribadi pengurus mungkin, karena ini kan kerja sosial ya, Bang, kalau nggak salah ya, sosial, nggak ada gaji, nggak ada apa kan, kita bukan istilahnya nggak ada apresiasi apapun, nggak ada. Dan memang dibutuhin orang-orang yang secara sadar mau melanjutkan juga nanti ya, Bang ya. Iya, kerja sosial lah, makanya alhamdulillah dari Anet turun ke Arthur, ketua umum kedua ya, dari Arthur melanjutkan program-program semua, lanjut ke Amir gitu kan. Amir alhamdulillah kita semakin, ikatan alumni 52 tuh semakin ini dah semakin bagus gitu lah ya, besar lah sampai juara pusat, macam-macam Sebekasi pernah. Oh, pernah ikut juga turnamen begitu ya. Itu. Iya. Budut itu masih kuat emang lari-larinya, Bang. Pelajar itu kita rekrut tadi. Oh. Kita kan bukan berarti napas kita pakai, tapi pelajar-pelajar itu. Futsal aja ada kelasnya kita, gitu. U40. Nah, jangan U40 apa digabung ya? Apa U50? Iya gitu kan. Jadi harus paham. U40 diadu sama U20 ya habis ya. Makanya U40 sama U40. Bang Kubil jangan denger aja. Nah, habis Amir lanjut Bang Yosi ya? Bang Yosi. Ayo ini dulu si Bang Ipuk, cuman sebentar. Ya, kita nggak tahu lah walau-walam, dia akhirnya ngundurin diri, jadi naik wakilnya Bang Yosi. Alhamdulillah juga sama, kita maju berkesinambungan. Nah lanjut sekarang Bang Robert sama Bang Domo. Kalau Bang Domo mah pendamping terus ya. Dia pendamping setia. Jadi zamannya Bang Yosi juga dia udah ada. Gitu kan, udah misalnya udah selalu diwakil kalau nggak salah ya, apa sekretaris kemarin ya di Bang Yosi. Waktu itu sekretaris dan bendahara tuh. Sekretaris dan bendahara. Pokoknya masuk struktur mulu lah ya. Biar kata Bang Aye pangkatnya agak lama tuh jadi ketua. Makanya penasehat. Sekarang ente penerus ya, Bang ya. Penasehat. Kalau Ane pribadi sih, Ane nggak perlu harus ada di mana-mana. Di sini aja. Ada di 52. Ada di 5. Itu yang paling penting, Bang ya. Makanya kita hapus bahasa beda angkatan, beda cerita tuh nggak ada. Nggak ada. Pokoknya sama kita, semuanya. Itu makanya yang bahasa ada angkatan milenial kita gandeng. Ayo, walaupun mereka juga tetap jiper kan, gua senior-senior. Jangan. Di alumni kita dari zaman lu nggak ada senior. Pokoknya kita sama-sama lulus. Sama-sama lulus. Iya, kan respect. Ya, respect artinya bukan berarti lo harus kayak gimana. Beda lah zaman sekolah ditatar kan. Kan kita makin dewasa juga. Iya, betul. Oh, satu lagi nih, ini sangat penting menurut Ane ya. Ketika kita bentuk ikatan alumni, kita nggak merekrut orang yang selon-selon aja, yang jago-jagoan bukan. Itu paling penting. Dia mau sekolah, ini bicara basis ya. Karena kan kita ikatan alumni 52. Jadi dia mau sekolah di mana aja, ketika dia waktu zaman sekolahnya bareng sama kita, ya dia teriak budut lah istilahnya. Ya itu bagian dari kita. Iya. Terus dia misalnya dulunya nggak pernah ikut basis nggak apa, ya mohon maaf misalnya ada kelasanannya misalnya sama-sama, mungkin ada tetangga lah, tapi dia nggak mau ikut basis nggak masalah. Tapi setelah kita ada ikatan alumni, dia mau gabung, kita welcome. Iya. Gitu. Kita nggak mengajak syaratnya. Dia mau bergabung, welcome. Kenapa? Karena kan sama-sama alumni jadinya. Betul. Yang kita mau ke depan kan sekarang nih, bagaimana kita ke depan. Jadi kita nggak ngulik, dulu lu kan nggak gabung di basis. Iya. Lu dulu kan. Apalagi ada bahasa dulu lo katro dulu, lo kagak ikut basis dulu gitu. Ada seperti itu. Ketika kita udah jadi alumni, yang kita ambil dan poin pertama itu ikatan silaturahminya. Betul Bang. Gitu. Jadi jangan melihat orang dari sisi misalnya lu dulunya bagaimana,
gitu. Ya memang kan kita tahu kalau kita ngomong basis itu kan sekolahan juga yang bareng sama anak-anak budut campur kan. Campur. Mau di siang, di pagi, ibaratnya dulu zamanannya ada anak 14 yang sama-sama bareng. Grafika. Ada grafika siang, ada mana lagi banyak lah. Ada Tetapi 15. kan dia ketika sama-sama berjuang kan yang dibawa nama 52. Iya, begitu. Kecuali ikatan alumni sekolah. Nah, itu lain lagi ya. Ikat 1, ikat 5. Iya, Itu sih sekolah. jelas. Udah jelas ya. Kan kita ikatan alumni 52. 52. Pulau Gadung. Jadi yang ada di dalamnya itu, ya itu yang kita anggap Iya. alumni kita. Betul, betul. Jadi emang dulunya kita di angkatannya nih, ada si A misalnya, dia jelas nih, bukan aneh aja yang tahu. Misalnya si A, si B paham gitu kan. Dan kontribusi dia di 52 banyak. Contoh misalnya zaman sekolah dia ikut terus sampai kita misalnya kalau zaman ini kan dulu sering pada keluar daerah kan. Ngapain tuh Bang? Oh, zaman dulu namanya ngapain sih itu? BM atau apa Pokoknya- sampai ke Jogja, Pokoknya sampai ke Purwokerto, Iya. Jogja, Bali itu Zaman BM. dulu kan Pokoknya tiap tahun ngalam-ngalam itu aja. udah pasti ini. Kayak rutinit bukan tiap tahun, tiap habis semester ya. Iya, pokoknya tiap Semester, habis apa cawu? liburan. Ya dulu Zaman cawu. dulu semester Dulu lupa cawu. dah. Pokoknya kita itu selalu 52 itu di BDN nyetop truk. Nyampainya kadang asal-asalan nih. Ada yang sampai di ujung Cilacap kan. Ini daerah mana? Pokoknya kita jalan sama-sama. Iya. Dan begitu ya. biasanya ninggalin jejak, Bang. Dia pilok tuh di situ tuh. Iya. Oh. Nah, itu benar. Di pilok. Karena Iya. dulu ngalamin ke Purwokerto ganti kereta minyak dulu kita. Iya, iya. Bikin pilok kali tembok tuh Purwokerto stasiun Budut 52 Pulau Gadung. Ngelanjutin lagi kereta yang lain, kadang nginep di situ. Iya. Sampai ke Jogja, ya di pilok lagi tuh Jogja. Pokoknya tinggal jejak tuh. Brotherhood kita itu tercipta di situ. Misalnya terbentuknya di sekolah kita terbentuk dengan basis ya kan. Misalnya di perjalanan gitu Iya, kan. iya, iya. Pulang pergi kan kita Sering bersama ya. Sekolah di Budut bukan pulang pergi cuman duduk tidur gitu. Iya. Kagak kan ibaratnya. Betul, betul. Ya mohon maaf udah pada tahu deh semua dah. Iya, iya, Ya, kayak mungkin. begitulah kira-kira ya. Ini kan Budut bercinta beda. Iya. Ini kan Ente budut bercinta, ada budut romantis dah. gue budut apa dong? Suka pada ngeles aja nih. Bang Ferry ketawa. Ini menarik nih. Seru. Tapi aku tarik ke belakang tadi Bang. Ngomongin soal pelopor ya. Ya jejaknya ada ya. Kalau mau dicek juga silakan. Iya. Apalagi Bang yang dipeloporin sama anak-anak 52 Pulau Gadung tuh Bang? Kebetulan gini, alhamdulillah ya. Banyak sekali 52 itu dapat kepercayaan karena mungkin ya karena kita nggak tahu ya apa biasa berorganisasi atau gimana. Jadi 52 nih ya, misalnya kalau di komunitas Budut kita termasuk punya kontribusi terus. Contoh dengan terbentuknya misalnya Budut Brotherhood, ada peran kita di 52. Budut Adventure ada kita. ada 52. Jadi Budut itu di kemanusiaan. Adventure biasanya outdoor, alam ya, petualangan. Si bolang lah. Si bola. Iya benar si Kita bola. ada perannya. Bukan si gundul. Iya. Si gundul. Itu rata-rata membernya kan sampai mohon maaf ya. Iya. Pengurus aja 52 ibaratnya gitu kan. Di ikat 5. Ikat 5. Ikat 1 juga ada, ikat 1 ada di Aja Yoyo. Iya. Istilahnya kita sebut dah orang-orangnya ada. Iya. Ikat tuh ikatan alumni ya. Ikatan Alumni ikat teknik 1, ya, Iya. ikatan Di alumni mungkin teknik. di sama satu apa? Ada Ika Budut. Ada. Bang Riko, saya punya peranan semua. Iya. Nah, terus di region juga ada. Kebetulan daerah sini ada daerah Cikarang nih. Oh, region ada juga. Ada. Istilahnya contoh lah. Yang di Cikarang juga ada Bagian tuh. Cikarang. Nah, yang di Padang ada. Wah, sampai ke daerah sono ya. Iya. Padang tuh Bang Iksan. Dia Batam. termasuk punya kontribusi gitu kan. Termasuk punya kontribusi di terbentuknya misalnya BRM atau apa. Di Kalimantan ada ikatan alumni Kalimantan Timur ya. Itu Bang Bekti. Nah, Bang Bekti sehat Bang Bekti. Sehat. Luar biasa. Bang Beti, salam kenal. Beti. Kalau Itu Bang 94. Abang nonton Bang Pur paham tuh. di subscribe ya. Iya. Kasih tahu Bang. Kasih tahu ntar. Jadi banyak kita Banyak, punya, ya? punya kontribusi ternyata di setiap komunitas Budut tuh ada 52 gitu kan. Di BSD ada tuh Bang Fai ya. Ini Ah. Roy. Bang Roy. Bang Roy.
Jogja ada, Ya, Bang Dwi. Salam Bang Dwi, Bang Roy. Bang Dwi, salam kenal Bang. Jadi kita emang udah biasa aktif gitu kan. Iya. Jadi ini pengetahuan juga buat teman-teman alumni ya, jangan lupa bahwa nggak cuman organisasi yang ada di Jakarta atau di nyangkutnya langsung ke sekolahan ya, Budut sendiri ya. Di luar pun dia ada, tadi ya Bang Aye bilang di Padang ada, terus di Kaltim ada ya Bang, di Kalimantan nih, Jogja ada. Mesti dicari tuh, Budut di mana-mana ada. Ntar Budut channel 52 PLG harus ke daerah-daerah. Amin. Ditungguin aja Bang. Kaltimnya ini agak kuat ya. Paling bantar kita touring aja lah. Itu kan kalau nggak ada modal kita zoom kan. Itu kan berawal dari histori ya Bang ya. Berawal dari histori saat kita sekolah ada di Pulau Gadung, setelah lulus kehidupan berbeda, berumah tangga, mereka mental ke daerah. Ada yang di Jambi, ada yang di Sumbar, ada yang di Batam, ada yang di Kaltim, Padang, Jawa. Nah, tetap mereka ada jiwa, Bangun, ya? ada jiwa Pulau Gadung, 52 Pulau Gadungnya itu. Mereka tetap ada di grup kita. Terakhir itu ada yang sampai dapat project di Sulawesi aja pun nyolek orang alumni kita di sana, daerah mana, gue dapat tugas di sini, kalau masih terjangkau mereka akan kontak dia. Iya. Supaya kita saat di tanah orang itu nggak ngerasa gue nggak punya saudara gitu. Nah, makanya silaturahmi tanpa batas dari 52 itu udah kenceng dari zaman dulu. Silaturahmi tanpa batas tanpa ya. batas. Luar Jadi biasa. Kita udah bangun lah dulu zaman. Gue ngalamin. Waktu itu gue ada di grup Ikat 5. Gue project gue di Palembang. Iseng aja gue naikin di Facebook, gue ada di Jembatan Ampera. Tiba-tiba dan DM gue. Ada yang DM dia. Bang Jaki ya. DM itu negor apa nagih utang? Suruh ngundang gua ke rumah dia. Oh, makan pempek tuh. Walaupun pasti jaraknya mungkin kalau kita Jakarta itu sampai ke Bogor. Iya. Nah, karena di luar kota itu nggak ada istilahnya kayak kita traffic atau macetnya kayak gini ya. Itu 1 jam kita naik motor nyampe. Dan di situ kita akhirnya ketemu saudara, bukan lagi teman ya. Silaturahmi itu jadi saudara. Lu makan di sini, lu silakan tidur di sini. Bahkan sampai lu kalau ada apa-apa kabarin gua, Bang. Nah, di situ kita ngerasa gua di mana-mana punya saudara, gitu. Oke. Makanya ikatan alumni 52 ini bukan sekedar cuma basis Cempaka Putih sampai Bekasi, bukan. Ya, sekarang udah tersebar ya. Domo ya, benar. Kenapa kita brotherhood kita kuat? Karena gini, kita bukan teman. Kenapa bukan teman? Teman paling kasarnya gini, setahun 2 tahun, 3 tahun. Kalau masih ingat. Ini sampai sekarang. Iya. Makanya gue bilang, lu saudara gue. Iya, lo CS Kasarnya gua. gini, lo mau ngomong kasar, mau ngomong apa, keluar kuping kanan, kuping kiri aja. Iya. Saudara Ibaratnya. gue. Kenapa? Mau kita mau beda pendapat gimana? Betul. Mau bagaimana? Nggak ada yang dendam. Lu saudara gua saudara lu. Kasarnya gitu. Jadi nggak ada misalnya membenci itu nggak ada. Cuman beda pendapat tuh wajar lah. Wajar, Kita di keluarga kandung aja. Beda pendapat kan? Pasti ada. Karena misalnya sama contoh lah kayak gua pribadi misalnya sama Abang Soneta tuh abang gua. Dan mohon maaf ya, tinggalnya di rumah gua Abang Soneta. Cuma debat terus kan kalau di grup. Kasarnya gitu kan. Dia abang gua, saudara gua gitu kan. Tapi jadi itu semua juga alumni itu saudara gitu. Itu juga yang bikin kita makin akrab ya. Betul, Benar Bang, kan? betul. Itu contoh aja banyak Betul. sih. Banyak. Kalau misalnya ada yang nggak pas, kadang komen nih, ya tujuannya cuma buat kita sama-sama saling mengingatkan dan sudut pandang kita kan beda-beda. Beda-beda. Betul. Contoh Bang Domo dari sisi kanan nih, nah kita di depan nih, ngeliat aja beda kan. Iya, betul. Sedotan ada di mana? Depan gua, Domo enggak, Kiri enggak, gua. kiri gua, Iya, gitu kan. iya. Betul. Cuman itu aja sebenarnya. Benar. Gitu. Bukan berarti kan semua perbedaan itu menjadikan kita terpecah kan? Betul. Betul. Kita harus balik lagi lah ibaratnya. Walaupun memang ada, walaupun Pasti memang ada. Sekilas itu juga pasti ada. Yang namanya beda pendapat ada, Pasti. yang namanya konflik itu ada, kita akuin. Tapi ketika udah selesai ya kita harus kembali lagi. Kembali gitu. lagi. Itu bagian dari dinamika organisasi Benar. ya, Betul, Bang. ya. betul. Kedewasaan kita lah. Betul. Diuji betul Diuji, memang. gitu. Betul. Itu salah satu tantangannya juga ya. Iya. Tapi kan bukti bahwa sekarang sampai saat ini ikatan alumni masih ada, berarti emang kita tetap solid kan? Alhamdulillah. Gitu. Iya. Nah, Bang Domo kan sekarang sebagai pengurus ya. Hmm. Nah, bisa jadi
banyak nih alumni khususnya 52 Pulau Gadung yang nggak tahu kan. Bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman gimana caranya biar bisa gabung? Misalkan dulu gabung, so sempat keputus, mau masuk lagi. Betul. Gimana caranya itu, Bang? Sebenarnya udah dari ketum yang sebelumnya itu kita udah mulai men-tracking semua alumni, baik dari yang paling senior sampai yang milenial. Nah, biasanya dari pengurus itu kita sebar informasi sampai yang ke angkatan 2000-an. Kita sebut ada junior kita namanya Noval, Beler. Nah, di angkatan mereka ini kita kasih tanggung jawab. Lo seksi humas. Nah, coba deh lo lacak angkatan lo yang basis Pulau Gadung nih. Basis Pulau Gadung yang bisa lo kontak, yang masih berhubungan sama lo. Ini kita ada acara Ramadan. Panggil mereka. Panggil mereka datang semua biar mereka kenal. Ini wadah lo. Ini di sini adalah organisasi rumah lo juga. Jadi saat mereka nanti bisa dihubungin, dari mereka itu yang biasa bermain sosial media, mereka bisa posting kegiatan kita dan akan menyebar ke kontak-kontak mereka yang sesama angkatan tadi. Nah, itu salah satunya. Nah, dari situ humas kita berdayakan. Makanya di pengurus yang sekarang ini kita sebut tadi yang regenerasi. Nah, yang angkatan milenial ini kita rangkul sambil edukasi organisasi ini supaya jangan putus, jangan mandek. Tuh. Nah, akhirnya mereka dengan cara kita rangkul, mereka ngerasa, oh iya, gue punya abang-abangan, gue punya saudara, gue juga punya wadah. Walaupun saat kita kumpul, mereka belum tentu bisa hadir karena kegiatan dan aktivitas kita beda-beda. Benar. Pernah ada sekali kita buka puasa di tempat Bang Pur, kemudian kita ada acara apalagi itu ya Bang ya, santunan, kemudian kita rapat di tempatnya Bang Yosi. Mereka bisa hadir bahkan sampai yang 2012, kalau nggak salah 2012 sama 2019 tuh pengen punya kontribusi nih. Caranya mereka diinfo ini sama yang pengurus milenial tadi, ini 52 bikin kaos, 52 mau reuni akbar, gitu ya caranya. Mereka ikut. Nah, dari informasi-informasi itu mereka berpartisipasi dengan cara mereka ikut serta itu kan paling tidak mereka juga berkontribusi uang kas. Kemudian kegiatan kita yang paling menonjol kan saat kita keluar dari Pulau Gadung, basis lain melihat, wih gila 52, wow banget gitu, banyak banget ya. Sampai 200 berapa kemarin ya kita reuni akbar tuh, 200 orang lebih. 200 orang lebih ya. Terbanyak kita. Nah, supaya mereka ngerasa setelah lulus itu ngerasa nggak ada wadah lagi, ya kita rangkul dan informasi itu kita masukin, lo gawe apa, lo usaha apa, atau lo mau lagi nyari gawean apa. Nah, di situ kita bisa saling tukar informasi gitu Bang. Pokoknya segala sesuatu yang positif akan bawa dari situ ya Bang ya. Karena kita nggak melulu ngomongin sejarah. Betul. Iya. Kita sekarang udah ngomongin lo ke depan mau gimana. Betul. Perubahan apa nih? Betul. Biar lebih baik. Betul. Ya, sejarah itu kan hanya buat cerita kita ke anak cucu, bahasa kita ya. Nah, sekarang yang kita lakukan mensosialisasikan bahwa kita nggak seburuk yang sejarah dulu. Nah, kita melakukan suatu sosial yang positif di masyarakat gitu. Grafik perubahan manusia lah Bang ya. Betul. Positif. Jadi U40 sama U50 beda-beda ya Bang. Emang jujur aja kita yang belum kebentuk, kita sebenarnya udah ada pengajian gitu kan. Karena kan kalau yang lain kan ada ya. Nah, itu tadi setiap basis itu punya ciri gitu kan. Ada yang di bidang rohani. Nggak berhenti nih ya. Kita juga mau rencana ke sana ya. Luar biasa. Gitu. Nah, Bang Domo nih sebagai pengurus sekarang, posisi apa sih Bang sekarang Bang? Sama Bang Robert, aneh dan anggota dipercaya sebagai wakil. Sebagai wakil. Teman-teman, nih Bang Domo wakil ketuanya alumni Budut 52 ya. Nah, dalam waktu dekat ada rencana apa Bang?
Yang rutinitas tiap tahun kita itu biasanya di Ramadan. Di Ramadan itu kita udah pasti ada acara buka bersama, santunan anak yatim. Itu yang paling pokok setiap tahun kita jalanin. Dan santunannya kita nih itu sampai sekarang, dari zaman Ane sampai sekarang itu yang Ane salut, kita menyantuni anak-anak alumni 52. Iya betul. Jadi sebelum menolong yang lain, orang terdekat kita dulu kita tolong ya. Sampai sekarang itu terjalin dan terjaga gitu. Betul. Kadang salut Ane sama penerus, misalnya ketum-ketum setelah Ane gitu kan. Ternyata program yang dulu dijalanin gitu. Betul. Dilanjutin. Yang positif tetap harus dijalani. Ya, kalau perlu kita bagusin lagi, Bang. Betul. Gitu. Makanya salut gitu. Karena 2 periode Ane ikut di pengurus, di kepengurusan ketum yang kemarin dengan yang sekarang, itu menurut Ane sih sebenarnya tinggal kita asah lagi nih. Semuanya udah terbentuk dari zaman Bang itu. Fondasinya udah ada kan. Ane ngalamin sendiri kalau misalnya kita memberikan santunan itu pihak keluarga. Nih Ane sebut almarhum Rodek, almarhum Peski. Kebetulan mereka satu jalur Cakung. Ibu, bapaknya sampai kakeknya, dan sekarang anaknya itu nggak mau lepas kaos budut. Dia bilang, gue salut. Gue di Cakung dulu nama gue Bagong. Itu kakeknya sampai meluk gue, bininya sampai meluk anaknya. Kita kasih santunan. Pengurus ya Bu, dari 52 ini ada titipan amanah. Dan itu luar biasa. Dan di situ ya kita bilang manfaat organisasi kita ini harus nyata di masyarakat. Makanya paling utama, paling dekat itu ya keluarga alumni kita dulu. Betul. Luar biasa. Itu. Luar biasa banget. Siap. Oke Bang. Merinding juga sih. Merinding nih dengerinnya nih. Nah, ini kalau dikolak-kolik lagi nih Bang, kalau saya acak-acak nih, lama ini, bisa banyak ini. Jangan kagak kelar-kelar dar. Ntar makan. Udah lapar narsumnya ya. Biar nggak ini juga kan, biar penasaran juga ya kan. Terutama buat alumni Budut 52 Pulau Gadung ya. Ada saran nggak Bang? Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman alumni Budut 52 Pulau Gadung? Kalau dari Ane gini ya, melanjutkan omongan dari zaman dulu aja. Jadi kita itu nggak ada istilahnya setelah alumni itu nggak ada senior junior. Kita semua udah sama. Jadi ngapain kita sungkan? Cuman etika tetap dijaga. Etika. Jadi kita ngariung aja bareng-bareng. Kan ada mungkin malu ada alumni tua gitu. Padahal saya sendiri masih muda. Iya gitu. Betul. Percaya aja lah. Biasa begitu. KTP boleh 40 ya. Karena kan ini kita realistis ya. Kan ada yang tanya, kenapa sih nggak ikut gabung gitu? Karena ketemu di Facebook, iya, Bang. Sungkan. Bang, itu alumni tua semua. Dalam hati sih tersinggung, Bang. Udah alumni tua sih itu gitu. Gua capture aja foto gua, masih ganteng kan? Betul. Itu satu. Yang kedua, karena kita niat kita silaturahmi, jadi lepas semua perbedaan-perbedaan. Yang kita cari dan kita utamakan itu titik persamaannya. Mana sih yang samanya gitu. Nah, kita samanya tuh sama-sama alumni yang berada dari Cempaka Putih sampai ujung Bekasi. Iya. Itu titiknya. Misalnya titik persamaannya. Jadi kalau orang meruncing ya itu persamaannya di situ. Gitu. Jadi ngapain kita ego misalnya. Gua alumni ini. Gua angkatan sekian. Gua angkatan sekian. Nggak ada. Gitu, jangan udah. Iya. Malah mundur kalau kayak gitu Bang. Egonya lagi naik akhirnya. Egonya. Ntar takutnya ngapa? Udah main jago-jagoan lagi. Betul. Kita udah bukan zaman jago-jagoan. Betul. Walaupun pernah jadi jagoan, tapi ketika sekarang udah lah kita lupa. Betul. Kita tetap jalin silaturahmi, ya kan? Jagonya jago hal kegiatan yang positif. Sekarang yang begitu. Program yang positif. Betul. Benar. Gitu. Ketika orang itu misalnya teman kita punya program yang bagus dari pengurus misalnya, contohlah tadi santunan. Itu yang gue bilang jagoan. Sekarang kayak channel ini juga ya. Wah, channel ini mah top. Kasih paham Bang. Bang Domo inget gak waktu pusat? Agak inget Bang, belum. Inget dulu Bang. Bukan yang kemarin. Yes. Yang kemarin kumpul pertama, pusat pertama. Iya.
gue datang langsung ngomong sama ketum. Bang Robert. Bang Robert. Bang Domo enggak ada waktu itu. Iya. Bang Robert, gue bilang kita sekarang lemah di publishing. Publishing itu yang menyebarkan publikasi ya, informasi. Nah, waktu itu ada Nopal juga. Gue bilang itu satu. Kedua, kita nggak ada yang kreatif. Iya, betul. Dalam hal apa itu? Ya kreatif dalam arti misalnya macam-macam. Mohon maaf kalau dulu gue masih aktif, gue bikin meme gitu kan, bikin video dulu ya waktu itu kan. Nah sekarang dengan adanya Budut Channel, 52 Channel, jujur ya, gue merasa salut, bangga. Udah banyak dah. Ya makanya subscribe, iya ya benar, like, share, and comment gitu bang. Gue termasuk yang misalnya mendukung banget dah. Iya. Kita dukung, bagus. Aku jadi terharu. Kalau pengurus sekarang nggak dukung, gulung. Kesana jagoan. Kesana jagoan. Emang kita pakai stiker aja digulung-gulung. Iya, misalnya gini, kalau pengurus sekarang nggak dukung, gue datang ke rumah Robert, gue lobby dia. Gue lobby. Benar kalau nggak dukung, tapi alhamdulillah pengurus dukung. Tapi ini di handphonenya udah di subscribe semua kan? Baru tadi dia. Iya. Itu aja gue baru punya kuota bang. Baru punya kuota. Makanya bener. bilang gue tetap pesen ya sama Budut 52 Channel. Ingat nggak Bang Jack? Yang penting konsisten. Amin. Istiqomah. Insya Allah bang. Betul. Kalau apa-apa hubungi Bang Pur. Siap. Nah, salam buat Bang Pur ya, jangan kemana-mana kalau didatengin. Bang, ya kena deh. Gabus pucung. Kalau dari Bang Domo nih, kalau gua mewakili pengurus ya buat semua alumni 52 yang udah ada dalam grup. Jangan ngerasa ada jarak di antara kita semua. Asik. Ya, itu udah zaman kita sejarah deh. Sebisa mungkin manfaatkan wadah kita untuk hal positif. Tukar informasi di sini, kalaupun ada kesempatan dan waktu luang, ada kegiatan, ayo merapat silaturahmi. Tujuan kita ada di grup ini, kita silaturahmi tanpa batas, memperpanjang umur, meluaskan rezeki juga. Amin. Itu sih dari gua. Luar biasa, mantep. Kayaknya kalau kita lanjut lagi bisa panjang ini bang. Bener kan? 2 malam begadang, nggak makan kita. Iya, kerja kita. Oke, kayak gitu dulu deh bang ya. Siap. Makasih teman-teman udah pantau terus channel Budut 52 Pulau Gadung. Tapi jangan lupa pesannya tadi tuh apalagi khususnya buat alumni Budut ya. Kalau yang nggak like, komen sama subscribe tadi datengin. Nih ya. Kirimin surat. SP. Nih di bawah nih, jangan lupa. Tinggal diklik lonceng ini. Oke, terima kasih buat Bang Aye, buat Bang Domo. Salam tos dulu kita. Siap. Kita tutup dengan teriakan nih Bang ya. Kita kembali dulu ke masa lalu Bang. Siap. Lu pantekin terus nih channel di Budut 52 Pulau Gadung. Mantap. Thank you. Kak, tahu Budut gak, Kak? Tahu, yang itu yang di Pasar Baru ya? Yang pada suka tawuran itu bukan sih? Betul, tahu ya Kak ya? Tahu. Oke, makasih Kak. Budut bagi gua merupakan salah satu sekolah di Jakarta yang terkenal dengan tawurannya. Tapi satu sisi juga Budut, anak-anaknya juga santai, asik diajak ngobrol, asik diajak berteman, dan itu menjadi kekhasan anak-anak Budut. Thank you.